Apa pertimbangan mereka melakukan hal yang kayaknya yang ini dapat penalti, ini kok nggak dapat penalti. Oke lah, Peko sebenarnya kalau dia tetap go free harusnya bisa ngejar. Kemarin tuh salah satu kejadian yang paling bikin hati kita semua agak-agak gimana gitu ya. Aku sih agak berhenti berdetak sebentar. Hai Pedok Crew, selamat datang di YouTube channel Lucy Wiryono. Tentunya bersama aku, siapa lagi kalau bukan Lucy Wiryono? Ya iyalah, apa kabar? Mudah-mudahan masih semangat, masih lah. Karena kan kita kemarin baru melihat keseruan yang terjadi di Asen. Di Asen nih dramanya banyak banget dan banyak yang berantakan termasuk aku, prediksinya. Ya, Topikio-nya keluar nih. Jadi, kalau kita ngomongin soal Asen kemarin, dramanya banyak banget. Tapi kita bahas dulu podiumnya ya. Siapa lagi kalau bukan Peko Bagnaia yang akhirnya berhasil juara di Asen. Jadi kemarin tuh aku juga udah gemes banget kan. Karena dia itu udah pole position, udah sering banget. Dari 11 race udah 8 kali. Tapi DNF-nya banyak banget. Makanya kemarin begitu dia podium, aku juga ikut senang. Meskipun aku menjagokan Fabio Quartararo. Jadi kemarin di podium berdirilah sang juara Peko Bagnaia. Disusul oleh Marco Bezzecchi yang kita juga nggak nyangka dia bisa finish di posisi kedua. Kemudian yang nggak disangka-sangka juga adalah Maverick Viñales yang berhasil finish di posisi ketiga. Ini seru banget. Dan kalau ngomongin rider yang DNF, kita absen dulu yuk. Yang pertama Ayang Taro lah tentunya. Fabio Quartararo sayang banget dia harus DNF. Kemudian ada Raul Fernandez, ada Franco Morbidelli, dan juga ada Darryn Binder. Kalau gitu klasemen sementara sekarang gimana mbaknya? Tenang. Jadi menjelang summer break ini, udah summer break sih sekarang ya. Fabio Quartararo masih memimpin klasemen sementara dengan raihan 172 poin, nggak berubah. Sementara Pak RT Andorra, Alex Espargaro naik jadi 151 poin, bedanya 21 poin aja sama Fabio Quartararo. Di posisi ketiga ada Johann Zarco dengan 114 poin. Di posisi keempat ada Peko Bagnaia, cakep, naik nih. 106 poin dan juga ada Enea Bastianini di 105 poin. Jadi aku kasih peringkat 1 sampai 5. Nah, jadi kalau dari sini kayaknya sih oke lah. Peko sebenarnya kalau dia tetap go free harusnya bisa ngejar, ya nggak sih? Nah, Man of the race, ini juga penting banget buat kita omongin. Karena sebenarnya kemarin tuh salah satu kejadian yang paling bikin hati kita semua agak-agak gimana gitu ya. Aku sih agak berhenti berdetak sebentar. Karena ngeliat Fabio Quartararo, dia itu sempet insiden dengan Alex Espargaro. Sampai akhirnya Alex Espargaro juga keluar, Fabio Quartararo ya udah pasti dia jatuh. Kemudian dia langsung tercecer ke posisi 24, paling belakang. Sementara Alex Espargaro tercecer sampai posisi ke-15. Tapi dia tuh fight-nya gila-gilaan banget. Sampai menurut aku ini momen-momen aku menobatkan Pak RT Andorra sebagai man of the race. Karena sempat lihat kan, Binder sama Miller itu bener-bener fight abis-abisan untuk bisa ada di podium. Tapi akhirnya di tikungan terakhir, di final chicane, justru Alex Espargaro berhasil untuk nyikat dua-duanya. Jadi dia langsung overtake Binder dan juga Miller. Makanya aku nobatkan Pak RT Andorra sebagai man of the race di Asen kemarin. Nah, sekarang udah kita ngomongin apa yang terjadi kemarin. Sebenarnya masih banyak yang diomongin, tapi ntar dulu kita mau ngomongin momen-momen yang benar-benar luar biasa dan bikin aku ada terharunya loh sebenarnya kemarin nonton Asen. Jadi momen yang pertama pilihan aku adalah Fabio. Dia crash di tikungan pertama. Terus udah gitu, ini juga momennya agak sedikit membingungkan karena dia sempat masuk lagi ke boxnya dia. Kayak dia mau udahan, tapi malah dia disuruh keluar lagi. Ini ada alasannya dan lanjutannya nanti pas yang dianget-anget. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, terus yang momen yang menyentuh juga buat aku adalah Fabio Quartararo datang ke boxnya Alex Espargaro untuk minta maaf setelah race selesai. Terus mereka sempat pelukan, terus bahkan Fabio Quartararo juga peluk-peluk Max Espargaro gitu kan, di pet-pet kepalanya itu mungkin maaf ya, aku bikin bapak kamu agak-agak bermasalah di race-nya. Terus yang ini momen yang paling gong menurut aku, yaitu di saat Marco Bezzecchi, dia itu bawa bendera VR46. Wah, itu kan kebanggaan banget ya. Dan sebenarnya kalau ada satu momen lagi yang momennya keren banget adalah di saat
Alex Espargaro, Maverick Viñales, terus ada Marco Bezzecchi sama Pecco Bagnaia. Mereka masih ada di atas motornya masing-masing, terus mereka tuh kayak pelukan gitu. Itu momen yang manis banget sih, sumpah manis banget, dan aku seneng banget ngelihatnya. Nah itu tadi udah best moment sepanjang Assen. Sekarang ini dia yang ditunggu-tunggu, karena ini anget banget. Yuk. Nah sekarang kita sampai ke yang anget. Yang anget tentunya ini berisi tentang informasi-informasi yang terupdate yang kalian harus tahu. Karena menjelang nanti nih, race-nya kan baru ada lagi nanti tanggal 7 Agustus di Silverstone. Sementara banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi sebelum summer break ini. Salah satunya adalah seperti yang mungkin kalian juga udah tahu, Alex Marquez akhirnya sudah resmi bergabung dengan Gresini. Nah ini memperkuat dugaan bahwa Alex Rins yang akan bergabung di RCR Honda. Kenapa dia milih RCR Honda? Padahal sebetulnya dia juga ditawarin di, kalau nggak salah di RNF Aprilia. Tapi dia lebih memilih untuk di RCR Honda karena pertimbangannya di situ dia akan mendapatkan motor dengan spek terbaru. Makanya dia aku pengennya di tim yang bisa ngasih motor terbaru. Makanya dia milih RCR Honda dan bergabung di situ. Tapi belum diumumin sih gitu. Sambil kita juga nanti menunggu siapa pengganti Jack Miller di tim factory Ducati. Nah yang ini juga anget banget dan aku harus omongin sekarang. Kemarin kan Fabio Quartararo crash tuh. Terus udah gitu dia sempat masuk ke box. Dia mau udahan, tapi kenapa dia disuruh keluar lagi? Ini banyak banget yang nanya sama aku, Mbak kenapa sih kok dia disuruh balik lagi? Padahal Fabio juga sempat bilang bahwa apa gunanya aku race lagi? Tapi menurut kru chiefnya dia, kemarin ingat nggak? Ada ini kan, bendera hujan, ya kan? Jadi tandanya itu sebenarnya si rider-rider itu diperkenankan untuk mengganti motor karena udah ada beberapa titik hujan di sirkuit Assen. Tapi nggak ada yang ganti motor. Nah, kenapa si kru chiefnya menyuruh Fabio untuk keluar lagi deh? Karena kemungkinan besar kalau sampai hujan terjadi, Fabio itu bisa ganti motor. Makanya dia disuruh keluar. Masalahnya, sebelum hujan turun dan akhirnya nggak turun juga sampai akhir race, Fabio malah crash lagi. Dan crashnya di tikungan 5, persis di tikungan yang sama di tempat dia pertama kali jatuh. Dan yang jatuh yang kedua ini, lihat sendiri deh, pedok kru itu ngilu banget karena di high side. Untungnya nggak ada apa-apa, tapi dia sampai harus pergi ke medical center untuk dicek bahu kirinya dan akhirnya alhamdulillahnya Ayang Taro dinyatakan declared fit. Jadi nggak ada sesuatu yang serius terjadi. Nah gitu. Nah yang paling anget di sini adalah, tahu nggak? Ternyata dengan apa yang dialami sama Fabio Quartararo kemarin, udahlah DNF, nggak dapet poin juga kan. Ternyata setelah race dia dipanggil ke FIM Steward Panel untuk diberikan sanksi. Jadi insidennya dia dengan Alex Espargaro di tikungan 5 itu, menurut FIM Steward Panel, Fabio Quartararo dinilai bersalah dan akhirnya diberikan penalti. Penaltinya adalah long lap penalti yang harus dia lakukan di saat race di Silverstone 7 Agustus 2022 nanti. Nah, banyak yang marah. Tom marah, Maio Meregali juga marah. Kenapa? Karena menurut mereka nggak fair. Kenapa harus Fabio dikasih long lap penalti gitu? Kenapa harus di Silverstone gitu kan? Apalagi dia lagi bener-bener in contention untuk jadi juara dunia sekarang. Jadi pertimbangannya adalah kan udah banyak kejadiannya. Kenapa? Kok yang lain nggak dikasih penalti? Contoh nih, misalnya Nakagami. Waktu itu Nakagami kejadian sama yang paling anget ya, Pecco Bagnaia sama Rins di Catalunya. Itu Nakagami nggak di penalti. Nakagami lagi sama Rins di Mugello, nggak ada penalti. Terus Miller sama Mir di Portimao nggak ada penalti. Bagnaia sama Jorge Martin di Qatar nggak ada penalti juga. Tapi di satu sisi FIM Steward Panel punya pendapat yang lain. Mereka bilang ya karena di turn 5 itu kalau kita lihat videonya sebenarnya Fabio Quartararo itu memaksa karena itu nggak bisa dan nggak mungkin melakukan overtake di situ. Jadi dia bersalah dan akhirnya dia membuat kerugian untuk rider lain, di mana dalam hal ini adalah Alex Espargaro. Padahal sebetulnya Alex Espargaro juga bisa dapat poin juga sih. Tapi intinya gitu, dari FIM Steward Panel punya pendapat yang berbeda dengan Fabio Quartararo dan juga ya tentunya dari timnya dia gitu secara keseluruhan. Nah sekarang yang aku pengen tanya ke kalian sebelum aku tutup nih sekarang, episode yang sekarang. Menurut kalian, share dong di kolom komen, aku pengen tahu sih layak nggak, pantas nggak menurut kalian Fabio Quartararo diberikan penalti long lap
di saat nanti race di Silverstone. Karena seperti yang tadi aku udah bilang, Nakagami nggak dapet, terus Pecco Bagnaia juga pernah kejadian sama Jorge Martin di Qatar, nggak dapat penalti. Kalau menurut aku pribadi ini ada inkonsistensi, ketidakkonsistenan dari Film Steward Panel yang aku juga nggak tahu apa pertimbangan mereka melakukan hal yang kayaknya yang ini dapat penalti, yang ini kok nggak dapat penalti. Nah coba ya kalian share ya di kolom komen, kasih tahu pendapat kalian gimana, karena aku juga pengen tahu menurut kalian gimana. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share komennya beneran. Aku pengen tahu banget pendapat kalian tentang penalti yang diberikan kepada Fabio Quartararo. Aku sedih soalnya. Terima kasih banyak udah nonton, dan kita akan ketemu lagi tentunya di episode-episode selanjutnya. Pokoknya nonton terus meskipun ini summer break, tapi tenang, pokoknya makin banyak konten-konten yang seru. Jadi silakan diceritakan dan diinfokan ke banyak orang untuk subscribe channel aku. Sampai ketemu lagi, bye!